Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya di siang hari ini untuk melakukan berbagi praktik baik dari peran saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Sanggau. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan berbagi praktik baik mengenai pengimbasan budaya positif di sekolah. Untuk cakupan materi pada siang hari ini ada beberapa hal yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Di sini kami belajar mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif, dan dia mencakup ada 7 materi yang harus dibagikan kepada rekan-rekan sekalian supaya mencapai kepada implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Di sini ada materi yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk capaian umum dari kegiatan ini adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang pertama, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi di sini apabila murid kita melakukan sesuatu, bahkan perilaku buruk sekalipun, itu sebenarnya pasti ada tujuannya di baliknya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini penggunaan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Masih ada di materi mengenai 5 posisi kontrol, ya. Jadi di sini ini sebenarnya sangat tidak baik kita lakukan sebagai guru karena akan berdampak psikologis yang sangat buruk terhadap murid, ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi di sini di teori ini ingin ditekankan bahwa paradigma berpikir kita itu harus dirubah dari stimulus respon kepada teori kontrol supaya bisa menghasilkan pendidikan yang baik dan merdeka.
Oke, kemudian berikutnya adalah mengenai disiplin positif di sekolah. Nah, untuk menciptakan lingkungan belajar Dewantara, ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah kita bisa menciptakan disiplin di dalam diri anak itu. Kalau bisa kita tidak menggunakan hukuman, ya, tetapi disiplin itu bisa tercipta dari dirinya sendiri karena dia menyadari bahwa apabila dia melakukan disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan yang sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi dirinya sekarang dan untuk masa depannya. Makna kata disiplin. Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di sini ada menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini hubungannya dengan disiplin adalah kalau bisa kita anak itu kita bentuk disiplinnya benar-benar tadi karena dia menyadari bahwa ada motivasi internal di dalam dirinya, bahwa kedisiplinan itu adalah mengandung nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat, sehingga nilai-nilai itu sangat berguna bagi dirinya dan bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, berikutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia di sini disampaikan oleh tadi Dr. William Glasser, mengatakan bahwa setiap anak itu melakukan sesuatu, setiap manusia melakukan sesuatu pasti ada penyebabnya, ada latar belakangnya, ya. Di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal atau dari luar dan motivasi internal. Motivasi yang sangat baik yang bertujuan di sini adalah motivasi internal langsung, misalnya motivasi eksternal. Ini menurut teori, ya. Sebagai guru sebaiknya tidak kita lakukan. Misalnya kita menghukum murid. Misalnya kita melakukan ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Jadi dia ternyata setelah kita koreksi dia mengerjakan tugas semua. Tapi ternyata dia mengerjakan tugas itu motivasinya bukan motivasi internal, tetapi motivasi eksternal, yaitu karena takut dihukum. Nah, ini menurut William Glasser, ya, teori motivasi perilaku manusia pertama, manusia itu berbuat sesuatu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang terjadi pada anak. Misalnya anak mengerjakan tugasnya hanya karena motivasinya takut dihukum oleh guru. Jadi ini sebenarnya motivasi yang tidak baik atau tidak murni, ya. Atau motivasi yang kedua, masih motivasi eksternal, motivasi dari luar, yaitu anak itu melakukan sesuatu karena diiming-imingi oleh guru. Misalnya kamu mengerjakan tugas ini, kalau kamu mengerjakan tugas ini ibu beri hadiah. Nah, itu kalau menurut pakar pendidikan ini, William Glasser, itu hal yang tidak baik, jangan diterapkan karena itu akan berdampak juga kepada kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya sebaiknya benar-benar ditumbuhkan itu adalah motivasi internal. Jadi motivasi yang benar-benar tumbuh dari dalam dirinya. Dia berpikir bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya benar-benar melakukannya. Jadi dia menghargai dirinya sendiri, ya, untuk menjadi insan yang sesuai dengan harapannya dan harapan di masyarakat.
Nah, jadi itu ya, untuk teori perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, manusia itu atau anak melakukan sesuatu karena takut dihukum, itu motivasi dari luar atau eksternal. Terus yang kedua, karena ingin mendapat pujian atau penghargaan, itu eksternal juga. Nah, sebaiknya kita sebagai guru tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang paling baik, yaitu motivasi internal. Jadi yang benar-benar lahir di dalam dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena benar-benar sadar bahwa hal ini akan bermanfaat untuk diri saya. Ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal tadi, kepada murid-murid kita, yaitu menjadi orang mereka sudah terlahir sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, serta mereka itu masing-masing adalah pribadi yang unik. Di sini kita sebagai guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi dengan murid yang lainnya. Nah, di sini murid akan, kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, ini kebutuhan akan diterima oleh orang-orang lain sudah terpenuhi, dia akan suka pada gurunya dan suka bekerja di dalam satu kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua yang sifatnya berdampak pada psikologis juga adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Ya. Di sini kita harus memberikan murid kita itu kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan bukan berarti membiarkan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberikan mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka sendiri, dan memberi kesempatan mencoba hal-hal yang baru. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi ada anak yang bukan ada ya, semua anak itu memiliki dan menyenangkan bagi murid ya, sehingga apabila kebutuhan dasar mereka mengenai kesenangan ini sudah terpenuhi, mereka akan fokus belajar dan hasil belajarnya itu akan sangat baik. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan ya. Di sini setiap murid ingin didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan. Penguasaan yang tinggi, misalnya anak-anak yang tingkat intelektualnya lebih tinggi, penguasaannya juga tinggi, dan mereka ingin sekali menjadi pemimpin. Nah, kesimpulannya di sini sangatlah penting bagi kita sebagai guru memahami alasan dibalik sikap. Dan satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami perilaku atau kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu kutipan dari Ki Hajar Dewantara adalah mengambil contoh ketika guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut dengan maksimal. Jadi menurut Dr. William Glasser tadi, seorang pakar pendidikan dan seorang psikiater dari Amerika, mengatakan bahwa perilaku manusia itu adalah suatu konsekuensi dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalnya ketika anak melakukan sesuatu, itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kalau ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka akan muncul emosi negatif di dalam dirinya. Misalnya dia menjadi sedih, kecewa, marah. Tapi seorang anak yang kebutuhan dasarnya terpenuhi, tentu hidupnya itu akan senang, bahagia, dan cenderung tidak melakukan kesalahan. Ini yang kita hari-hari mungkin alami di sekolah ya, karena berbagai macam karakter anak di sekolah kita. Itu kalau kita telusuri secara psikologis, memang ada kebutuhan dasar hidupnya itu yang tidak terpenuhi, tetapi dia tidak bisa menyampaikannya. Nah, menurut William Glasser, kebutuhan manusia itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu kebutuhan akan cinta kasih atau love and belonging.
kebutuhan akan cinta kasih dan diterima. Ini yang pertama ada kebutuhan dasar yang pertama yang bersifat fisiologis ya. Misalnya kebutuhan akan makan, minum, kesehatan, merasa aman. Jadi seorang anak kalau sudah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, tentu saja tidak mengalami masalah. Misalnya cukup makan, cukup minum, ya, rumahnya ada, keluarga utuh, misalnya itu pasti masalahnya agak berkurang. Kemudian yang kedua ada kebutuhan yang sifatnya arahnya ke dampaknya psikologis, yaitu kebutuhan akan love and belonging tadi, yaitu diterima oleh orang lain. Jadi di sini murid kita ini dia ada kebutuhan yaitu merasa harus diterima. Sebagai seorang guru kita harus menerima murid kita apa adanya. Karena akan guru, peraturan dan hukum di dunianya yang sangat berkualitas. Nah, di sini kita lihat dampaknya adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, dan posisi yang terakhir inilah posisi yang diharapkan kita sebagai guru ya, yaitu posisi yang paling ideal, yaitu guru sebagai manajer. Di sini guru sebagai manajernya itu ciri-cirinya adalah apabila kita menangani masalah, suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Di sini akan menciptakan identitas berhasil. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah sendiri. Misalnya di sini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti dengan ada namanya teori segitiga restitusi ya. Jadi yang pertama mungkin kita menanyakan apa yang kita yakini, apa yang biasa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di sini kita menggali anak berbicara dari heart to heart atau dari hati ke hati ya, untuk menggali sebenarnya apa yang terjadi di dalam dirinya. Nah, kemudian mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini sebenarnya nama lainnya adalah kesepakatan kelas. Ada perbedaan antara peraturan atau tata tertib dengan keyakinan kelas. Kalau tata tertib itu kalau menurut Bapak Ibu apa bedanya dengan keyakinan kelas? Bu Fitria mungkin. Apa perbedaan tata tertib dengan keyakinan kelas? Ya betul yang dikatakan Bu Fitria ya. Jadi di sekolah itu kadang kita tidak bisa membedakan yang mana tata tertib, yang mana keyakinan kelas. Jadi kalau tata tertib itu sifatnya sudah baku, dibuat oleh guru atau kepala sekolah, yang terkadang tata tertib itu dibuat tanpa mendiskusikan dengan tata tertib itu dibuat tanpa mendiskusikan dengan guru atau murid ya, jadi tidak ada kesepakatan, jadi dibuat oleh satu pihak. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama Bapak Ibu ya dengan murid kita, karena kita yakin di dalam peraturan yang kita buat itu ada nilai-nilai kebajikan yang sangat berguna untuk anak didik kita. Misalnya kita membuat di bawah. Nah ini contoh ya, contoh antara keyakinan kelas dengan peraturan. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang A atau yang B? Yang mana yang keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B, Bapak Ibu? Yang mana yang tata tertib, yang mana yang keyakinan kelas?
Keyakinan kelas yang B ya. Tentu saja keyakinan kelas itu yang B. Nah, dari redaksi kalimatnya saja sudah bisa kita lihat ya. Jadi yang pertama yang A itu datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan setelahnya, yaitu saling menyayangi ya. Kami murid yang semangat dalam belajar. Jadi nilai kebajikannya semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sini nilai kebajikannya adalah peduli untuk yang C ya. Jadi sebenarnya kita wajib di kelas kita masing-masing itu membuat keyakinan kelas, yaitu kesepakatan mengenai nilai-nilai kebajikan yang baik yang ada di masyarakat dengan murid kita supaya terbentuk budaya positif di sekolah. Nah, ini contoh peraturan ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas yang diyakini atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini peraturan ya. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan menghormati orang lain. Ini adalah nilai kebajikan yang dituju di balik peraturan-peraturan yang dibuat tersebut. Nah, di sini ada juga masalah hukuman atau konsekuensi. Ada bedanya antara apabila tadi mereka melanggar peraturan ya, karena kita memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Nah, sebenarnya kalau menurut teori ini yang sebaiknya yang kita lakukan itu adalah konsekuensi saja ya, karena hukuman tetap ujung-ujungnya akan berdampak psikologis terhadap anak. Ini misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman, bukan konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah bentuk dari hukuman. Contoh yang konsekuensi tadi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi dari perbuatannya ya. Atau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan konsekuensi, bukan merupakan hukuman. Jadi di sini anak diberikan pandangan, apabila kamu melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya ya, menyalahi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini ada beda antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kayak tadi misalnya kalau tidak membawa tugas harus lari. Tahap restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan anak. Ini tujuannya murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi tadi misalnya setelah dia melakukan kesalahan, misalnya dia tadi mencuri misalnya ya, di tahap menanyakan keyakinan ini kita tanyakan, apa nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati, atau kamu ingin nanti jadi anak seperti apa ya. Ini menanyakan keyakinan dia. Apa-apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita lontarkan, atau pertanyaan dan pernyataan yang bisa kita lontarkan kepada anak didik untuk menanyakan keyakinan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya rasa kita sebagai guru di sini sudah seringnya melakukan segitiga restitusi ini, walaupun tahapnya tidak berurutan seperti yang disampaikan oleh teori oleh Daniel Gospenki. Oke, saya rasa demikian beberapa hal yang saya bagikan, yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak modul 1-4 mengenai budaya positif yang bertujuan yang merupakan bagian dari implementasi kurikulum merdeka.
yang bertujuan akhir adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Berikutnya saya berikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Lutfi atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu dalam kegiatan pembebasan budaya positif di sekolah dalam guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 2 Sanggau oleh Ibu Paulina Devi SPD. Saya selaku pembawa acara Indah Sumarwa mengundur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Wulandari, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Sanggau. Setelah saya mengikuti kegiatan pembebasan budaya positif di sekolah yang dilaksanakan oleh CGP yaitu Bu Paulina Devi SPD, saya merasa sangat terbantu, sangat bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar di kelas, khususnya untuk memberikan budaya positif pada anak-anak di kelas, khususnya pada pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ratna Sutomora. Saya sebagai guru akan meneruskan mengajar di SMP Negeri 2 Sanggau. Setelah mengikuti pemateri yaitu pembebasan budaya positif di sekolah oleh salah guru penggerak narasumber Paulina Devi SPD, saya merasa